Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, itu yang kita ambil kemarin, kita murojaah, kita ulang di pertemuan kita kali ini. Kita lanjut, alhamdulillah, setelah kita selesai kemarin dari pembahasan isim-isim yang belum sebutkan alamatnya, fiil yang belum sebutkan alamatnya, huruf yang belum sebutkan alamatnya, kemudian belum masuk di pembahasan i'rab, ya. Dan di pembahasan i'rab belum sebutkan pengertian dan jenis i'rab. Nah, sebagai faedah tambahan di catatan 30. Antum buka catatan 30. Sudah? Di halaman 8. Penulis rahimahullah tidak menyebutkan pembahasan mabni. Padahal mabni itu pasangannya apa? Mu'rab. Artinya kalau kita tahu mu'rab, kita juga harus tahu mabni. Paham kan? Kata-kata yang tidak berubah. Kan yang kemarin itu kata-kata yang bisa berubah karena adanya penyakit. Jadi penulis tidak menyebutkan pembahasan mabni dalam matan Jurmiyah ini. Untuk menyempurnakan faedah, maka kami sebutkan sebagai berikut. Jadi supaya tidak lewat begitu saja tanpa kita tahu kata-kata yang mabni. Karena masalahnya nanti kalau antum masuk kitab kedua, butuh punya ilmu tentang kata yang mabni. Demikian pula ketika antum baca kitab Gundul nanti, karena setelah tamat nanti matan Jurmiyah, kemudian sorob yang pertama tamat, kita mulai masuk dalam praktek baca kitab Gundul. Makanya di dasar harus antum tahu mana kata yang berubah, mana kata yang tidak berubah. Itu faedahnya di situ. Kenapa saya sebutkan di sini? Untuk menyempurnakan faedahnya. Untuk menyempurnakan faedahnya. Karena segala sesuatu itu dengan mempelajari lawannya akan semakin jelas. Ketika antum kemarin tahu bahwa i'rab adalah perubahan akhir kata karena adanya penyakit. Maka antum harus tahu lawannya. Karena dengan mengetahui lawannya akan jelas segala sesuatu. Antum paham kan? Jelas ini? Disinilah kenapa di sini saya sebutkan sebagai faedah tambahan. Berikut pembahasannya. Al-bina. Lawan dari i'rab, lihat pengertiannya, huwa luzumu akhiril kalimati. Ana bawakan juga dalam bentuk bahasa Arab ya, seperti matan di atas. Anda paham kan? Supaya seperti bersambung pembahasan dari penulis. Tapi ada juga terjemahannya. Al-bina'u huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan, lawannya. Bina adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Walaupun ada amil. Kalau kemarin kan i'rab berubahnya akhir kata karena adanya penyakit. Kalau ini tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Walaupun ada penyakit. Contoh min. Man. Ini man, kan kemarin kita contohkan misalnya Zaid. Kita katakan kan Zaid, kemarin dicontoh. Zaid ini kita tidak tahu harokatnya. Kemudian masuk kata ja'a, masuk kata ro'aitu, masuk kata min kemarin. Ya, jadi Zaid menjadi ja'a Zaidun. Ro'aitu Zaidan. Min Zaidin. Ya, min Zaidin. Sekarang yang mau kita contohkan adalah lawannya ini Zaid. Ini Zaid kata yang bisa di-i'rab. Kata yang bisa berubah. Paham kan? Contoh yang kedua sekarang adalah man. Man. Ini man kata yang tidak berubah. Kata yang mabni. Ya.
Ini sebagai contoh, ini contoh untuk yang i'rab, yang ini contoh untuk yang bina. Saya masukkan man di ja'a di sini. Ja'a man. Paham kan? Ro'aitu man min man. Paham kan? Jadi ini man isim juga. Ini man isim juga. Tapi dia isim yang apa? Mabni. Apa artinya mabni tadi? Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Jadi ini sukunnya nun ini. Sukunnya nun pada man itu selama-lamanya. Tidak berubah. Ini lawannya. Nanti kita akan pelajari apa saja kata yang mabni. Kata yang tidak berubah. Karena kata yang mabni itu satu kali belajar. Dia tidak berulang. Satu kali dipelajari. Karena dia cabang dari isim. Cabang dari fi'il. Tidak banyak. Nah ini yang kita akan pelajari di catatan kaki. Kata-kata yang tidak akan berubah dimanapun posisinya. Mau dia di ja'a, ro'aitu, min, atau nanti yang semisalnya. Jelas ya? Jelas ini? Contoh man. Contoh yang kedua di situ hal. Hal. Satu kali hafal, hal. Dia tidak akan berubah kapanpun. Antum dapat hal, tidak perlu dipikirkan ini harokatnya apa. Karena pasti hal. Karena dia ini kata yang mabni. Kata yang tidak akan pernah berubah. Cuman memiliki satu keadaan. Contoh lain lagi, bal. Contoh lain lagi, dalika. Ini dalika, ini kan man yang sukun. Ini man yang sukun. Dalika yang fathah. Dalika ini yang fathah. Ini fathahnya ini kaf. Tidak akan pernah berubah. Misalnya Anda masukkan ja'a. Ya, saya hapus. Saya masukkan dalika di sini. Iya, dalika di sini. Saya masukkan ja'a dalika. Ro'aitu dalika. Min dalika. Dia tidak berubah menjadi sini ja'a, ku, ro'aitu, ka, min, ki. Tidak. Kenapa? Ini masuk dalam golongan apa kata yang mabni. Yang kata-katanya itu tetap di atas satu keadaan. Dimanapun letaknya. Mau di tengahnya, di awalnya, di akhirnya. Selalu. Dipahami ini? Jelas ya? Ini lawannya bina, lawannya i'rab. Lawannya apa? I'rab. Kalau i'rab, kata yang berubah tergantung amil, penyakitnya. Berubah penyakitnya, berubah harokatnya. Jelas ya? Jelas ini untuk awal. Untuk tahap awal dari pembahasan bina. Bisa dipahami ini bina? Siapa yang belum paham? Bina. Aman. Wahuwa arba'atu anwa'in. Dia ada 4 jenis sama dengan i'rab. I'rab kan ada 4 jenisnya. Ada rofa, ada nasab, ada khafat, ada jazm. Itu i'rab. Kalau bina juga ada 4. Hanya saja bedanya kalau i'rab pakai jenis rofa, nasab, jer, khafat, jazm. Kalau di sini dia pakai harokat. Karena bina itu kan tetapnya harokat atau sukun. Langsung disebutkan. Pertama ada yang mabni di atas as-sukun. Ada kata dalam bahasa Arab selalu sukun. Kalau antum jumpai dia disukun dalam satu tempat, maka dimanapun nanti sukun. Dipahami ini? Dimanapun. Misal contoh hal. Contoh juga tadi sudah lewat man. Sudah lewat juga tadi bal. Paham kan? Ini sekedar contoh saja. Satu kali antum dapat dia disukun. Sudah selesai. Ini kata tidak akan pernah berubah. Ini bentuk mabninya. Di atas sukun. Yang kedua bisa juga mabni di atas ad-dhammah. Misal contoh haitsu. Ini haitsu antum masukkan di sini.
ganti dalika dengan haitsu. Ya, dengan haitsu. Ja'a haitsu. Ro'aitu haitsu. Min haitsu. Jadi tidak berubah menjadi haitsa, haitsi. Tidak. Dia harokannya tetap. Di atas apa? Dhammah. Dipahami ini kan? Kan ini kata diteliti, dijumpai, tetap di atas apa? Dhammah. Berikutnya lagi, ada juga kata yang mabni di atas al-fath. Fathah. Misal contoh, dalika, tadi sudah dicontohkan. Dalika, dimanapun, kapanpun, selalu antum baca dalika. Paham kan? Jangan takut nanti untuk mengungkapkannya. Karena ini kata tidak akan berubah. Yang keempat dan ini yang terakhir, ada kata yang mabni di atas al-kasr. Kasroh. Selalu di kasroh. Misal contoh anti. Kalau antum baca anta, itu kata lain, bukan ini. Kalau antum baca anta, itu kata lain itu. Karena kalau anti selalu di kasroh. Maknanya kamu perempuan. Kalau anta, kamu laki-laki. Dipahami ini? Kamu laki-laki. Inilah keadaan mabni. Kadang antum jumpai dalam bahasa Arab, ada kata tetap di atas sukun. Antum jumpai dalam bahasa Arab, ada kata tetap di atas fathah. Ada kata dalam bahasa Arab, antum jumpai tetap di atas dhammah. Ada kata dalam bahasa Arab, tetap di atas kasroh. Ini nanti satu kali dihafal. Satu kali didapat. Satu kali didapat. Kemudian berikutnya kita akan bahas lebih jauh lagi. Apa saja itu kata-kata yang mabni. Ini yang membuat kita bahagia karena para ulama kita sudah teliti. Pertama, sebagai faedah dasar untuk antum. Karena anak tidak bahas di sini, tidak masukkan. Kenapa? Karena sudah hukum umum. Semua huruf mabni. Sebelum kita bahas ini yang mabni. Itu sebagai faedah dasar. Semua huruf mabni. Antum paham pernyataan awal ini? Kalau antum dapat kata, dia dikatakan sebagai huruf, sudah mabni. Seperti itu huruf-huruf jar kemarin. Kan ada huruf jar, min. Itu min kapanpun, dimanapun selalu dibaca apa? Min. An, ala, fi, rubbah. Dipahami ini? Dari huruf-huruf jar. Pokoknya antum jumpai semua huruf mabni. Mabni. Jelas kan? Itu untuk pernyataan dasar. Karena ana tidak masukkan lagi di sini karena itu jelas. Sisa sekarang yang bentuknya itu ada dua. Kadang ada yang mu'rab berubah, kadang ada yang mabni tidak berubah. Ini yang ana masukkan di buku. Kalau yang selalu mabni, enggak usah kita bahas. Karena itu sudah hukum umum. Hukum umum. Sekarang, al-asma'ul mabniyat. Isim-isim yang mabni. Artinya kalau antum jumpai isim jenis ini langsung hukumi. Oh ini tidak akan pernah berubah. Ini faedahnya kenapa anak kasih dari awal. Sebelum kita belajar lebih jauh. Ini harus antum pahami baik-baik. Isim-isim yang mabni. Yang pertama ismud domir. Kalau kata itu sebagai domir. Paham kan? Kalau kata itu sebagai domir, tahu domir ya? Kata ganti. Dan sebagai faedah di buku kan anak kasih 3. Pertimbangannya dikasih 3 itu di buku supaya tidak terlalu tebal. Kemudian juga hanya sebagai gambaran dasar. Ada huwa, dia laki-laki. Anta, kamu laki-laki. Ana, saya. Kalau antum dapat domir, kata ganti, mabni, seperti huwa. Itu huwa, dimanapun antum dapat, selalu huwa. Paham kan? Tidak pernah berubah. Anta, selalu anta. Ana, selalu ana. Pokoknya kalau antum dapat domir, mabni, itu sudah hukum tetap.
Dan domir itu dia terbagi 3. Ini kita kasih di papan, bisa antum tulis kalau dianggap sebagai faedah. Adapun di buku, karena itu buku dasar, kita tidak mau berluas sekali. Domir itu terbagi 3. Ya, ad-domir itu terbagi 3. Domir artinya kata ganti. Kenapa terbagi 3? Karena kata ganti itu terbagi 3. Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab juga seperti itu. Ada kata ganti orang pertama yang berbicara. Ada kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Ada kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Paham kan? Itu kan bahasa kita. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Dalam bahasa Arab, orang pertama disebut dengan mutakallim. Disebut dengan mutakallim. Ini orang pertama. Dia cuman ada 2. Domir sebagai orang pertama, pembicara itu ada 2 saja. Yaitu ana sama nahnu. Paham kan? Ana sama apa? Nahnu. Artinya sekarang antum dapat domir mabni. Domir kan hukumnya adalah mabni. Artinya kalau antum dapat ana, itu antum gak usah takut. Pasti bacaannya selalu begini. Dia tetap di atas sukun. Ini sukun huruf akhirnya. Dipahami? Antum berapa kata nahnu. Maka ini selalu tetap ini dommanya. Karena ini domir. Domir hukumnya apa? Hukumnya apa? Mabni. Apa artinya mabni? Tetap. Tidak akan pernah berubah. Dimanapun posisinya. Paham kan? Dimanapun apa? Posisinya. Selalu. Ini yang mutakallim. Yang kedua ada namanya domir mukhotob. Domir mukhotob. Mukhotob artinya orang yang dikhitab, yang diajak bicara. Ini disebut dengan orang pertama. Ini disebut dengan orang kedua. Ini disebut dengan orang kedua. Ini secara umum terbagi 2. Dari penggunaannya. Ada yang disebut dengan penggunaan untuk mudzakkar laki-laki. Beda kalau antum mengajak bicara orang laki-laki. Dan beda antum ajak bicara perempuan. Ada mudzakkar dan ada yang disebut dengan muannas. Muannas. Ya, muannas. Domir untuk laki-laki, untuk mukhotob yang diajak bicara, itu ada 3. Ya. Anta, antuma, antum. Antum dapat anta, kamu, laki-laki. Antuma, kamu, 2 orang laki-laki. Antum, kamu, banyak laki-laki. Paham ini? Anta, ini pembahasan kita sekarang. Anta, ini tidak akan pernah berubah. Ini harokatnya. Antuma, ini tidak akan pernah berubah. Antum, ini tidak akan pernah berubah. Paham kan? Karena ini domir. Domir hukumnya apa? Mabni. Dipahami ini? Domir hukumnya mabni. Ini 3. 1, 2 orang, 3 ke atas. Jadi antum kalau mengajak bicara lebih dari 2, 3 ke berapapun, antum bilang antum. Kalau 1 orang, anta. Paham kan? Kalau 2 orang, antuma. Laki-laki. Perempuan. Perempuan. Anti. Anti. Tetap di atas kasroh. Iya. Perempuan 2 orang. Sama dengan ini. Antuma. Tidak beda. Kamu 2 orang laki-laki, antuma. Kamu 2 orang perempuan, antuma. Sama. Ini sama. Yang beda, yang pertama sama yang ini. Iya.
antunna. Antunna. Kalian perempuan disebut antunna. Ini harokatnya ini tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Karena dia di sini adalah siapa? Domir. Namanya domir. Itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Mabni. Ini jenis kedua. Jenis ketiga ada yang disebut dengan domir goib. Domir goib. Goib tidak ada di hadapan kita. Bukan si pembicara, bukan yang diajak bicara. Tapi goib. Disebut dengan orang keberapa? Disebut dengan orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Dia juga terbagi dua secara umum. Ada mudzakarnya dan ada muannasnya. Ada mudzakar dan ada apa? Muannasnya. Iya, ada mudzakar dan ada muannas. Nanti ini bisa difoto, dimasukkan di grup. Maksudnya kalau tidak sempat ditulis, nanti difoto. Jadi ada mudzakar, ada muannas. Sekarang yang goib, apa untuk muannas, apa untuk mudzakar? Untuk mudzakar dia ada 3. Untuk muannas juga ada 3. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Untuk mudzakar, huwa, huma, hum. Huwa, dia seorang laki-laki. Huma, dia 2 orang laki-laki. Hum, mereka banyak laki-laki. Paham kan? Dipahami ini? Iya, ini dalam bercakap, domir ini penting. Karena seorang bercakap selalu pakai kata ganti. Seorang bercakap selalu pakai kata ganti. Domir muannasnya hiya. Itu untuk 1 orang perempuan. Untuk 2 orang perempuan sama dengan 2 orang laki-laki. Itu huma juga. Untuk banyak perempuan hunna. Inilah yang disebut domir. Semua ini kalau antum hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 inilah yang disebut apa? Domir. Mutakalim 2, mukhotob 2, goib. Mukhotob 2 terbagi muannas mudzakar. Kalau mutakalim tidak perlu, pasti muannas sama mudzakar. Dipahami ini? Itulah domir. Bisa dipoto Daud. Dah bawa Daud. Masukkan di grup santri. Iya. Supaya karena sebentar kita mau hapus. Jelas ya? Jelas ya? Jelas itu? Yang mau kita pelajari sekarang, semua itu mabni. Semua itu hukumnya apa? Mabni, domir, kata ganti. Kata ganti. Yang berikutnya. Termasuk isim yang mabni adalah ismul isyarah. Kata tunjuk. Kalau ini mudah. Kalau ada kata terjemahannya ini atau itu, mabni. Ini kita akan jumpai nanti dalam kalimat. Itu kesimpulan. Kalau ada kata, isinya ini, itu. Terjemahannya, mabni. Anda paham ini? Itu sebagai dasar. Tinggal nanti antum misalnya buka kamus. Ini kata apa artinya? Oh ini, oh mabni. Tidak akan pernah berubah. 1 kali antum jumpai di kamus, itulah nanti harokatnya. Dipahami ini? Ini lebih mudah lagi daripada yang pertama. Ismul isyarah, kata tunjuk. Anda contohkan di buku. Hada, hadihi, dalika, tilka. Hada, hadihi, ini terjemahannya ini. Cuman hada untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan. Kalau ini laki-laki, hada. Ini perempuan, hadihi. Dalika, tilka, yang terjemahannya itu. Dalika untuk itu laki-laki.
Kalau tilka itu perempuan. Misalnya ya, anak tunjuk antum di sini. Hada firman. Paham kan? Hada firman. Tapi kalau ada Maryam, hadi Maryam. Paham? Tapi kalau yang jauh. Firman jauh. Dalika firman. Tilka Maryam. Antum bisa paham ini? Ini penggunaan saja. Penggunaan saja. Yang mana kesimpulannya? Kalau antum dapat isim isyarah. Kata tunjuk. Maka hukumnya apa? Mabni. Apa artinya mabni? Tetap harokatnya tidak akan pernah berubah. Mudah. Yang berikutnya lagi. Ismul mausul. Kata sambung. Yang terjemahannya dalam bahasa kita yang. Semua kata yang terjemahannya yang mabni. Contoh di buku misalnya alladzi, allati. Ini alladzi, allati terjemahannya yang, kata sambung. Cuman penggunaannya alladzi untuk laki-laki. Misalnya antum katakan untuk laki-laki ja'alladzi koma. Datang yang berdiri, kalau laki-laki yang berdiri. Ini kan alladzi kata sambungnya, penghubungnya. Kalau saya tulis di papan, ya, ja'a alladzi koma. Sebelum ada koma dan ja'a ada penyambungnya, alladzi. Paham ini? Ada penyambungnya. Kan tidak bisa anak katakan ja'a koma, datang berdiri. Kan tidak cocok. Yang bagus kalimatnya ja'alladzi koma, datang yang berdiri. Alladzi ini disukun. Tidak akan pernah berubah. Antum jumpai dimanapun selalu dibaca alladzi. Demikian pula allati. Demikian pula apa? Allati. Ini allati selalu disukun. Cuma penggunaannya kalau perempuan. Misalnya kalau perempuan ja'at allati qomat. Kan kalau perempuan kan ini laki-laki. Kalau perempuan nanti pakaikan tak yang disukun. Pakaikan tak yang disukun. Kita akan bahas nanti insya Allah di hukum fa'il. Di hukum pelaku. Dipahami ini? Sekarang yang ana mau kasih tahu antum adalah isim mausul itu mabni. Apa artinya isim mausul? Kata sambung. Itu hukumnya mabni. Paham firman? Alhamdulillah paham. Mantap jawabannya. Iya, mantap. Yang berikutnya isim mabni. Ismul istifham. Kata tanya. Kalau antum jumpai dalam kalimat Arab. Kata itu sebagai kata tanya. Mabni. Misalnya ada orang bertanya sama antum. Man ja'a. Siapa yang datang? Man kata tanya. Mabni. Atau antum ditanya. Aina. Di mana? Maka aina hukumnya apa? Mabni. Atau kaifa. Kan sering kita ucapkan. Kaif haluk. Kaifa haluk. Bagaimana keadaanmu. Paham kan? Itu kaifa dimanapun posisinya selalu di fathah. Karena ini kata tanya. Kata tanya hukumnya apa? Mabni. Di buku kita hanya contohkan sedikit. Yang penting teorinya. Semua kata tanya mabni. Lihat situ. Kaifa, kam, aina. Itu semua kata tanya. Dan masih banyak lagi yang lain. Kata tanya. Yang kelima dan yang terakhir ini. Yang terakhir dari isim yang mabni adalah ismu syarti. Kata-kata yang bermakna syarat. Nanti akan dikasih insya Allah. Karena kata syarat ini dia terkait dengan nanti penyakit yang masuk pada fi'il. Kata-katanya nanti kita akan kasih tapi di sini ada 3. Yang penting sekarang dulu antum pahami apa itu kata syarat. Yaitu kata-kata yang bermakna syarat. Biasanya diterjemahkan siapapun, apapun, ada punnya. Atau di dalam Al-Quran kadang dia terjemahkan barang siapa. Itu namanya kata-kata apa itu? Syarat. Misalnya dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah. Man ya'mal mithqala dzarratin.
Siapapun, barang siapa yang beramal sebesar darah. Paham terjemahannya? Berarti kata apa itu? Kata apa itu? Syarat. Dan dia berserikat dengan isim istifham. Sama bentuknya. Man sama-sama man. Tapi beda terjemahannya. Kalau man kata tanya, antum bilang siapa. Kalau man kata syarat, siapapun atau barang siapa. Paham ya? Al-muhim dalam kalimat. Antum bingung ini istifham atau syarat. Walaupun nanti kalau antum belajar lebih jauh lagi, antum bisa pastikan. Karena kata syarat ada cirinya. Dia masuk di kata tertentu. Tidak masuk umum. Tapi kalau antum bingung, yang jelas mau dia istifham atau syarat, dia hukumnya apa? Mabni, tidak berubah. Contoh di situ man, ma, mata. Ini kan juga kata tanya. Man kalau menjadi kata tanya siapa? Ma, apa, mata, kapan? Kalau kata tanya. Tapi dia juga kata syarat. Terjemahannya beda. Man siapapun, barang siapa. Ma apapun. Mata kapanpun. Paham kan? Jelas ya? Lihat contoh dalam kalimat. Mata tadhab adhab. Kapanpun kamu pergi, saya akan pergi. Kalau kata tanya, mata tadhab, kapan kamu pergi? Kalau dalam percakapan gampang, ada tanda tanyanya. Masalahnya dalam Quran hadits tidak ada. Nah, nanti kita lihat konteksnya. Karena nanti ada tempat masuknya. Akan antum pahami baik-baik kalau kita sudah lewati. Nanti anak akan ingatkan lagi. Nanti anak akan ingatkan lagi. Selesai isim-isim yang mabni. Berdasarkan penelitian. Artinya selain 5 ini mu'rab. Apa saja itu? Nanti akan dikasih tahu juga. Selain 5 itu akan dikasih tahu juga oleh penulis. Ada di pembahasan penulis. Anda tidak sampaikan di bawah karena ada di penulis. 5 inilah yang mabni. Selain ini mu'rab. Kalau dia bukan domir. Bukan isim isyarah. Bukan isim mausul. Bukan isim istifham. Bukan isim syarat. Mu'rab. Anda paham ini? Maka dia hukumnya apa? Mu'rab. Apa artinya mu'rab? Bisa berubah. Selain ini. Ini namanya berdasarkan penelitian. Ulama bahasa meneliti kata-kata yang mabni itu apa saja. Ini dia yang mabni. Selain ini mu'rab. Misal antum dapat contoh yang kita contohkan Zaid. Zaid ini bisa berubah atau tidak? Tinggal antum perhatikan. Apakah dia isim domir? Bukan. Zaid bukan domir. Apakah dia isim isyarah? Bukan. Zaid nama orang. Bukan ini, bukan itu artinya. Apakah dia isim mausul? Bukan. Apakah dia isim istifham? Bukan. Apakah dia isim syarat? Bukan. Oh mu'rab. Berarti dia bisa Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin. Dipahami ini kan? Jelas kan? Ini cara bagi pemula untuk menentukan tahap awal. Dalam menentukan sebuah kata. Kata ini bisa berubah atau tidak. Antum jangan hafal yang banyak. Karena yang mu'rab banyak. Bahkan asal kata itu mu'rab. Antum hafalnya yang mabni. Mabni yang sedikit. Mabni yang sedikit. Dipahamkan? Jelas ya? Selesai. Kemudian af'alul mabniyat. Itu kita ambil besok. Hari ini Kamis ya. Kita ambil Senin. InsyaAllah. Supaya satu kali. Kalau kita ambil hari ini. Itu tidak bisa selesai fi'il yang mabni. Kita ambil hari Senin saja insyaAllah. Supaya kita ambil satu kali. Ada pertanyaan?